Welcome to MMC Hospital Podcast, from MMC to anywhere. Halo Metro Friends, selamat datang di podcast MMC Hospital, platform informasi dan edukasi kesehatan yang menarik, mudah dipahami, dan pastinya seru. Dibawakan oleh para ahli seperti profesor, dokter subspesialis, dokter spesialis, dan juga para dokter yang ada di MMC Hospital. MMC Hospital Podcast hadir sebagai media yang kredibel serta faktual. Tidak hanya itu, kita juga akan mengundang para influencer untuk berkolaborasi dengan para expert kami. Pada episode kedua MMC Hospital Podcast, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah MMC Hospital, Dr. Putih Sarah Saus dan Dendi Yustika akan membahas mengenai penyakit jantung di usia muda. Yuk kita dengerin! Halo Metro Friends, welcome to MMC Hospital Podcast. Perkenalkan, saya Dendi yang akan menjadi host pada episode kali ini. Nah, kali ini kita sudah kedatangan Dr. Putih Sarah Saus, spesialis jantung dan pembuluh darah. Halo dokter. Halo Dendi. Apa kabar, halo Metro Dok? Friends. Ya, baik, alhamdulillah baik. Ya, for your information nih Metro Friends, Dr. Putih ini adalah salah satu dokter di MMC yang juga menjadi pegiat olahraga. Betul kan dok? Ya bener banget sih, saya suka banget sama olahraga ya. Bahkan saya udah nyobain beberapa macam jenis olahraga. Tapi bukan yang tipe yang atlet gitu sih, bukan. Cuman ya. Kalau boleh tahu nih dok, jenis latihan fisik seperti apa sih yang biasa dokter Putih lakukan? Karena menurut saya nih, dokter Putih adalah salah satu cerminan yang sangat produktif dengan masih aktif berolahraga. Oke. Jadi kalau saya yang akhir-akhir ini yang lagi demen tuh ini dan lari sebenarnya. Lari ya dok ya? Ya memang lari itu saya sebenarnya udah 3 tahunan ya lari, cuman on off. Awalnya sih memang ikut-ikutan. Terus terang lihatnya tuh orang kayaknya seru banget gitu ya, ikutin event ini event itu gitu ya. Kan di ujung-ujungnya untuk IG post. Gak bohong juga itu sih. Itu kayak hampir relate untuk semua orang ya dok ya. Tapi gak apa-apa kan dok? Justru kalau ada pemicu seperti itu kan akan lebih memotivasi kita ya untuk olahraga. Betul. Jadi saya coba tuh olahraga. Dulunya saya sebel banget sama yang namanya lari ya, bukan olahraga tapi lari. Khususnya lari sebel banget karena nafas saya nggak kuat. Jadi saya lari itu paling terakhir tuh. Jadi saya tuh kan memang berevolusi ya, dulu tuh cuman ikut-ikut nge-gym biasa. Terus udah gitu saya pernah ikut yang namanya CrossFit. Mungkin yang itu yang lagi in ya, yang sempat ada sampai hari ini ya. Nah terus pernah tuh CrossFit tuh cuman pertama-tama memang tujuannya sih berat badan sih. Terus terang saya itu kan memang gampang banget ya naik turunnya berat badan, apalagi makin usia makin ya gitulah, gampang banget untuk naik. Nah terus waktu saya coba itu tuh dia kan kalau CrossFit tuh variatif ya, dan dia tuh HIIT ya, latihannya high intensitas training gitu. Jadi ada komponennya lari. Nah kalau paling lari saya tuh kalau di grup tuh paling akhir deh. Tebel banget disuruh lari gitu kan. Entah kenapa tuh jadi ter-challenge sayanya untuk masa sih gak bisa lari. Terus udah gitu beberapa tahun terakhir ini kan makin in ya. Jadi saya coba deh itu. Akhirnya jadi suka gitu ya untuk lari. Bawaannya tuh ternyata memang lagi-lagi balik ke bentuk tubuh yang ideal. Terus nafas kita jadinya lebih enak. Secara overall tubuh tuh merasa lebih oke. Apalagi kalau untuk pasien-pasien jantung ya, bukan berarti dia nggak bisa olahraga loh. Maksudnya nggak bisa olahraga lari ya, maksudnya. Kalau orang untuk olahraga lari memang kita harus memulai itu slow, di pelan-pelan. Jadi awalnya nggak boleh langsung dijos ya dok ya? Kan banyak tuh juga yang kejadian, kok tiba-tiba meninggal ya habis ngikutan event lari. Padahal pertama kita nggak tahu dia latihannya seperti apa. Yang rata-rata saya pernah dengar tuh biasanya cuma 2 minggu, 1 bulan langsung ikut yang 5K. Dan dia tidak tahu pakemnya yang harus seperti apa. Makanya kalau untuk mau ikut event lari, saya anjurkan memang harus ada latihannya. Nah itu dia Metro Friends. Jadi ada pesan nih dari Dokter Putih. Ini belum kita mulai loh ya, udah ada pesan nih. Harus sudah tahu kemampuan diri kita sebelum ikut suatu event lari atau event olahraga apapun ya dok ya. Nah, Metro Friends, masih berhubungan dengan obrolan tadi, aktivitas yang produktif akan berhubungan dengan kesehatan jantung. Nah, pas banget nih dengan tema kali ini, yaitu
kenali gejala penyakit jantung di usia muda sebelum terlambat. Kita mulai ya dok? Oke. Oke, ada nih dok satu pernyataan yang pernah aku baca. Pernyataannya seperti ini. Tak sedikit orang yang mengira bahwa penyakit jantung hanya mengintai usia tua. Sehingga mereka yang usianya lebih muda atau relatif produktif akan merasa aman. Padahal penyakit jantung bisa mengintai siapa saja yang pola hidupnya nggak sehat, ditambah adanya riwayat keluarga dan tak pernah memeriksakan kondisi jantung. Apakah pernyataan tersebut adalah tepat dok? Itu betul sekali sih Oke, Dok. sebenarnya. Jadi pernyataan ini kan dari mana ya dapatnya tadinya? Aku pernah baca di artikel dok kalau ini. Jadi banyak orang yang menganggap karena saya masih muda nih ya udahlah nggak akan kena penyakit jantung kok. Jantung kan yang kena cuma orang tua doang. Ya benar. Jadi itu pernyataan memang di risk test kita ada dan juga di AHA ya, American Heart Association itu adalah guideline-nya untuk kardionya atau jantungnya ya di Amerika. Jadi itu ternyata momok ya bahwa kita itu dibilang masih muda tidak akan kena. Betul. Padahal pola hidup kita kan sama sebenarnya. Pola hidup kita itu yang muda-muda itu coba dilihat, apalagi kalau bahkan bukan di Amerika aja, di Indonesia pun juga atau seluruh dunia juga seperti itu ya. Jadi pola makannya dia anak-anak usia muda itu usia 12-13 tahun itu banyak yang obes kan sebenarnya. Iya, betul dok. Obes itu sebenarnya udah faktor prediktor untuk bisa terjadinya in the long run kalau tidak diatasi yang namanya obesitas ini. Belum lagi yang kedua adalah merokok. Merokok itu dari usia juga belasan tahun. Di kita aja ada yang berapa usia 10 tahun, Dari 8 mulai SD tahun. malah aku kayak pernah lihat anak udah ngerokok ya dok ya. Nah itu aja kan udah itu faktor risikonya ya. Faktor risiko kita kan kalau jantung tuh ada 5. Apa aja Ada dok? darah tinggi, ada gula, ada kolesterol, kemudian ada merokok. Nah ada yang namanya family history. Family history. Nah juga ada ditambahkan dengan inactivity juga salah satunya. Aktivitas juga masuk ke dalam faktor risiko. Faktor risikonya, walaupun tidak disamakan di yang 5 ini ya, tapi inactivity itu ternyata terbukti. Jadi kalau kita lihat udahlah kita misalkan dia obesitas anaknya, merokok pula gitu ya. Belum lagi berarti kan kalau udah obesitas pasti dia udah malas ya untuk gerak gitu pasti. ya. Pasti. Nah, itu tuh ternyata di guideline tuh disebutin juga banyak itu pengaruhnya. Dia malas beraktivitas, bawaannya jadinya makin gemuk dong gitu ya. Nah, belum lagi kalau kita lihat dari segi hal yang lain, kita nggak tahu juga nih apakah dia ada bakat yang namanya darah tinggi juga dari kecil. Itu yang kita perlu hati-hati juga. Cuman dari hal-hal yang seperti ini aja kita udah bisa lihat ya bahwa itu sangat mempengaruhi untuk kejadiannya yang namanya cardiovascular event. Bukan cardiovascular disease itu bukan hanya jantung, tapi bisa juga kejadian stroke. Seperti itu. Jadi tadi ya Metro Friends ada 5 faktor risiko. Mulai dari obesitas, terus juga ada darah tinggi, family history. Oh gula, saya lupa satu gula. lagi. Itu gimana dok? Nah kalau gula kita jelas, gula itu dia 2 kali lipat untuk bisa kejadiannya kejadian cardiovascular disease tadi. 2 kali lipat? 2 kali lipat ya, jadi bisa mulai dari stroke, dia bisa bikin mata kita retinopati ya, jadi penglihatannya terganggu, kemudian turun ke jantung dia bisa bikin serangan jantung atau bikin jantungnya bikin gagal jantung gitu. Belum lagi kalau kita turun lagi ke ginjal, dia bisa merusak ginjal kita. Jadi bisa berkomplikasi banyak hal ya dok? Komplikasinya banyak, bahkan terakhir tuh ya pembuluh darah kita yang ada di dalam tubuh, sehingga kalau sering tuh ya terjadi yang namanya kok saya kebas ya, nggak berasa ya, apalagi di ujung-ujung tangan, jari, kaki dan tangan gitu ya. Itu biasanya kita cek dulu apa ada gula apa enggak. Berarti kebas tuh berarti bisa jadi salah satu gejala ya dok ya? Bisa salah satu gejala dari gula atau memang dari saraf ya, apakah dia ada stroke apa tidak. Tapi tentu harus check up lagi ke dokternya penyebabnya yang mana. Nah ngomongin tentang gejala nih dok, kita kan sebagai anak muda nih banyak yang masih awam banget nih dok. Bisa gak sih kita tuh mengenali ciri-ciri penyakit jantung di tubuh kita? Apakah tubuh kita itu akan memberikan sinyal natural nih kepada kita kalau kayaknya kamu kena penyakit jantung deh, makanya lu harus periksa nih. Ada gak sih dok sinyal-sinyal atau ciri-ciri yang bisa kita kenalin? Sebenarnya kalau keluhan yang namanya serangan jantung itu semua usia sama sebenarnya.
Cuman kan kalau sekarang nih sering memang di usia muda ada beberapa yang kita perlu perhatikan. Serangan jantungnya itu apakah karena yang namanya pembuluh darah koroner atau penyumbatan yang orang serangan jantung meninggal mendadak seperti itu. Keluhannya itu biasanya tuh rasa nggak nyaman di dadanya, rasa kayak seperti diremas, ataukah rasa heartburn, atau seperti rasa ditindih benda berat gitu ya. Disertai kalau yang khasnya lagi adalah keringat dingin, mual muntah, itu yang gejala khas. Tapi ada juga yang cuman makin hari dia kok nggak ada keluhan, nggak nyaman dadanya, terus besokannya makin intensitas makin naik atau makin bertambah. Itu bisa terjadi juga tanpa ada keluhan yang misalkan keringat dingin, mual muntah atau penyebaran seperti itu. Kalau itu hampir semua tidak memandang usia, seperti itu. Dan ada lagi yang keluhan yang misalkan karena kelainan irama jantung. Kalau irama jantung itu dia kelainan aritmia ya kita sebutnya ya. Nah itu yang ada yang bisa mengakibatkan sudden death adalah biasanya ada irama jantung yang debar-debarnya kencang sekali, bahkan sampai bisa pingsan. Iya. Nah itu juga kita harus cermati. Makanya kalau di bagian aritmia tuh ada yang disebut raba nadi sendiri, menari. Ya, tapi walaupun itu lebih khas ke irama atrial fibrilasi atau irama jantung yang tidak teratur. Tapi ya maksudnya poin dari situ adalah kita tetap harus bisa meraba nadi kita. Dalam 1 menit kan kita lihat berapa kali dentuman dari nadi kita. Berapa sih dok? Boleh diajarin nggak nih dok? Para Metro Friends biar tahu nih berapa sih normalnya denyut nadi kita nih. Normalnya sih memang 60 sampai 100 itu masih kategori normal ya. Dalam 1 menit. Nah dok, ngomongin gejala tadi nih dok, kan ada dokter sempat singgung tentang nyeri dada. Ada gak sih dok? Kan aku juga sering nih ngerasain nyeri dada. Tapi aku bingung nih, nyeri dada ini nih nyeri dada yang biasa atau nyeri dada akibat kelainan jantung? Ada gak sih dok bedanya? Nyeri dada biasa. Oh ya, oke. Jadi ada yang kita sebut memang atypical chest pain. Jadi maksudnya dia nyeri dadanya itu bisa aja bukan karena dari jantung. Bisa karena dari otot gitu ya. Atau mungkin dari ada sakit mah juga. Itu bisa istilahnya menyamarkan yang nyeri dada yang sebenarnya. Yang khas seperti saya tadi sampaikan, sebenarnya dia letak di belakang dinding dada. Rasanya nggak nyaman ya, berat, seperti diremas, apakah seperti ditusuk ya, atau seperti rasanya ditikam sama benda berat gitu. Itu semua khas yang untuk jantungnya. Tapi ada juga yang dia keluhannya nyerinya, aduh kok kayak saya nggak nyaman ya di dadanya. Tapi apabila dia raba atau dia istilah pijit-pijit itu enakan. Nah itu kadang-kadang bukan sesuatu karena nyeri dada, itu biasanya mungkin ada karena ototnya atau karena tulangnya seperti itu. Apalagi kalau yang nyeri dadanya jantung, dia harus bila dibawa aktivitas makin nggak nyaman dadanya. Beda kalau bedanya kalau dari otot tuh ya disuruh naikin angkat tangan, oh sakit dok ternyata gitu. Atau dibawa aktivitas malah dia nyantai aja, enggak kok dok biasa aja gitu. Oke, berarti bedanya kalau nyeri dada biasa setelah nyeri dada dan kita melakukan aktivitas biasa itu normal, berarti itu nyeri dada biasa ya dok ya. Beda kalau nyeri dada akibat kelainan jantung, makin sakit, justru makin terasa seperti diremas, seperti ketiban beban berat ya dok ya. Lanjutin dok. Kalau misal sama sih pertanyaan sebelumnya, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengenali kondisi kesehatan jantung kita? Apakah kita juga boleh gak sih dok, kayak aku nih misalkan aku merasa masih normal, tapi aku langsung periksa aja nih ke dokter spesialis jantung, itu perlu gak sih dok? Sebenarnya sih perlu ya, apalagi kalau usia-usia dulu memang kita mengadut yang usia harus di atas 55 kita medical check up. Tapi makin kesini kita bisa mundur tuh ke di atas 40 udah harus ada medical check up. Udah bergeser ya dok ya umurnya? Udah bergeser ya. Nah tapi kan memang kalau untuk di 30-an masih kita tidak terlalu menganjurkan harus untuk medical check up. Tapi alangkah baiknya untuk dilakukan medical check up tadi. Apalagi mengingat sekarang orang makin
usia muda banyak yang meninggal karena faktor tadi kan, mereka merokok, Gaya hidup ya, Dok, gaya ya? hidup dan segala Ya. macamnya. Jadi alangkah baiknya untuk dilakukan medical check up tadi. Pertama itu adalah EKG, minimal EKG dari itu apa ya, Dok, ya? Boleh tahu nggak nih, Dok? EKG itu rekaman jantung. Rekaman jantung dia dilakukan simple sih sebenarnya, dipakaikan alat terus ditempelin yang namanya alat untuk merekam EKG-nya tadi. Jadi nggak nyeri sih sebenarnya. Nah, dari situ nanti akan kelihatan tuh gambaran EKG itu adalah gambaran listrik jantung kita. Gambaran listrik jantung. Ya, itu bisa kita deteksi untuk apakah ada kelainan, curiga kita ada serangan jantung kan, makanya EKG diperlukan. Kemudian yang kedua untuk melihat apakah ada kelainan irama jantungnya tadi. Karena kan usia muda tuh sering juga ada irama jantung yang timbul pada usia muda tadi. Kemudian setelah rekaman EKG ternyata ada sesuatu yang aneh yang dicurigakan, nanti dokter jantungnya akan menganjurkan, Mas kayak atau Mbak harusnya di treadmill dulu nih, ada curiga nih ada penyempitan tuh biasanya ya. Berarti ada tahapan-tahapannya, ada Dok, tahapannya. Dan yang ketiga sih mungkin diperlukan juga emang USG jantung, karena serangan jantung di usia muda itu bukan selain koroner, irama jantung, ada yang namanya otot jantung, ada kelainan kardiomiopati namanya. Namanya kardiomiopati nih, Metro. Nah itu dia biasanya ada penebalan daripada otot jantungnya tadi yang bisa terlihat memang dari USG jantungnya. Nah ada juga yang namanya juga athlete heart gitu ya. Athlete heart juga bisa kelihatan tuh dia olahraganya yang intens sekali. Biasanya para atlet itu pasti otot jantungnya itu menebal. Tapi untuk yang kelainan yang mengakibatkan sudden death biasanya ada kelainan genetik dia, yang memang otot jantungnya tuh tebal sekali, itu udah bawaan. Makanya 3 hal tadi tuh harus dilakukan ya untuk men-screening yang namanya menghindari serangan jantung tadi. Screening jantung ya, Dok, ya? Iya. Mulai dari EKG, terus bisa lanjutannya ke treadmill, USG jantung. Jadi nanti bisa kelihatan nih seseorang punya kelainan apa enggak. Ya. Nah, Dok, misalkan aku nih udah ngelakuin semua screening tadi, terus ternyata ada kelainan. Sebaiknya apa yang harus aku lakukan, Dok? Ya, kelainannya kan bisa macam-macam ya. Ya tentu konsultasi ke dokter jantung sih menurut saya, karena kita nggak tahu nih apa kelainan-kelainan yang didapati pada hasil pemeriksaan tadi. Kalau ternyata ada 3-tiganya, wah itu kan berarti udah jelas gitu. Tapi kalau salah satunya nanti akan dijelaskan itu tahapan-tahapan berikutnya seperti apa. Dan apabila ternyata nantinya tidak ada apa-apapun, polanya hidup itu yang harus tetap dirubah. Seperti itu. Dokter sempat singgung seputar sudden death nih, Dok. Itu kan menarik banget nih, Dok. Banyak banget kisah ataupun cerita nih, terutama kayak di kasus-kasus, bukan kasus ya, tentang yang di selebriti nih, banyak banget yang ngalamin sudden death setelah berolahraga, sudden death yang tiba-tiba aja tiba-tiba meninggal, terus ternyata setelah banyak juga yang bilang ini karena jantung nih. Itu sebenarnya gimana sih, Dok? Iya, jadi memang makanya sebenarnya sudden death tadi itu kan perlu dilihat yang 3 hal tadi ya. Kita lihat koronernya, kemudian kita lihat dari otot jantungnya tadi, atau ada kelainan irama jantungnya. Nah, yang terkadang yang kita tidak perhatikan adalah ya seperti itu. Mungkin ada yang baru-baru sekali, saya nggak perlu sebutin nama salah satu selebritisnya. Memang kita belum bisa mendiagnosis dia ini penyebabnya yang mana, terutama apakah dia ada kelainan irama atau serangan jantung. Tapi melihat pola hidupnya yang dia rajin crossfit, olahraganya teratur dan segala macam, kemungkinan untuk koroner kayaknya kecil ya kemungkinannya, tapi tentu saya belum bisa memastikan itu kecuali dengan otopsi. Tapi apakah kelainan irama jantung tadi ada? Mungkin aja itu. Terkadang dari hasil EKG bisa aja saat itu EKG-nya bagus, tapi tentu ada simptom sebenarnya yang dia rasakan harusnya. Dia mungkin ada merasakan debaran saya ada sesuatu yang nggak nyaman, bisa terus diabaikan oleh orang bersangkutan, itu bisa terjadi. Tapi ada juga yang memang dia nggak pernah ketahuin tuh irama. Kadang-kadang ada yang meninggal dalam keadaan tertidur, itu bisa, itu kelainan irama jantungnya tadi. Oke, berarti bisa meninggal dalam keadaan tertidur ya, Dok ya? Iya, dan ada yang sering, ada juga yang timbul ada kelainan pada bawaan jatuhnya. Kelainan bawaan itu yang bisa mengakibatkan kelainan irama tadi juga, dan itu
mostly biasanya harusnya bisa terlihat dari EKG tadi. Kalau enggak ada pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan bisa dari Holter atau ada pemeriksaan untuk IPIS tadi, ya ada pemeriksaan lanjutan yang lain ya. Tapi setidaknya dia memang pasien tuh harus screening. Apabila kalau dia udah ada kelainan, berarti dia harus lihat tuh ibunya, kakaknya, adiknya. Kadang-kadang ada yang satu keluarga Itu family bisa history tadi itu. family history itu makanya paling penting juga. Begitu. Jadi hal itu ya diperlukan yang screening itu sangat penting sih sebenarnya. Makanya saya anjurkan sih memang kalau mau melakukan kegiatan apapun tetap harus untuk ini ya medical check up ya. Setuju dok. Nah buat para Metro Friends nih, buat kalian yang merasa dirinya sangat produktif, bekerja iya, olahraga pun iya, dan ternyata suatu saat pernah merasakan ada debaran atau ada sesuatu yang aneh, itu bisa langsung screening buat tahu nih lebih lanjut kondisinya seperti apa sih. Karena misalkan kita udah tahu lebih awal ya dok, kita bisa bikin pencegahan-pencegahannya dok ya. Iya betul. Ada yang bisa kita modifikasi, entah itu dari gaya hidupnya atau dari durasi olahraganya atau seperti apa dok? Biasanya modifikasi yang biasanya dilakukan tuh seperti apa dok? Oh ya, oke. Jadi kalau kelainan irama tadi tentunya dia harus ada pemeriksaan, itu berbeda ya. Itu harus konsultasikanlah ke dokter jantungnya. Nanti ada pemeriksaan, bahkan apakah dia perlu memakai device itu mungkin terlalu jauh saya untuk menjelaskan. Tapi kalau kelainan irama konsullah ke dokter jantungnya. Tapi kalau untuk yang apabila dia bilang oh kemungkinan nih ada sedikit yang namanya serangan sumbatan. Kalau sumbatan itu balik lagi memang berapa persen sih sebenarnya sumbatannya tadi. Dilihat dulu. Dilihat lagi. Nah, itu memang ada tahapan berikutnya. Tentu konsultasi ke dokter jantungnya. Tapi nantinya biasanya kita harus tetap yang namanya edukasi ke pasien itu sangat-sangat penting. Preventif lebih baik daripada untuk mengobati, bukan? Betul, ya. Jadi apabila dia curiga, oh dia ada kelainan koroner nih, ya dia udah harus mulai hidup sehat banget. Jadi mulai dari olahraganya dikonsultasikanlah ke dokter jantungnya. Tapi biasanya kita nganjurin memang 3-5 kali per minggu ya untuk dilakukan olahraga dengan minimal 30 menit. Ya tentu low impact dulu, tidak boleh yang terlalu high impact. Kemudian dia boleh makanannya, kolesterolnya tuh harus dijaga sekali, dan itu ada parameternya yang sangat-sangat kita bikin as low as possible sekarang. Ada komponen LDL kan, kalau kolesterol tuh LDL, triglycerid, HDL maupun kolesterol total, dan itu yang kita harus kontrol banget. Terus diabetesnya juga, apakah dia ada diabetes apa tidak, kita kontrol. Sama makan makanannya ya, berarti yang jangan terlalu banyak yang berminyak-minyak kayak gorengan segala macam, itu kita harus kurangin. Itu ya. yang enaknya dok padahal. Itu yang enak memang, makanya kita paling doyan kan yang namanya kerupuk ya. Iya. Oh berarti misalkan teman-teman udah ditemukan nih kelainan sama dokter jantungnya, nanti bakal dikasih tahu nih olahraganya berapa kali dalam seminggu, terus dalam 1 minggu berapa menit sih yang harusnya dilakukan, terus olahraga seperti apa, maksudnya latihan fisik seperti apa sih yang dianjurkan. Jadi teman-teman juga akan tetap bisa berolahraga walaupun sudah ditemukan kelainan jantung ya dok? Iya, justru harus berolahraga. Justru harus ya dok? Harus berolahraga, tapi tentu tergantung intensitasnya, olahraganya itu harus seperti apa, dan itu yang perlu konsultasi ya memang. Nah jadi buat Metro Friends nih, jangan takut buat konsultasi, karena mungkin banyak yang merasa wah kalau saya habis konsultasi terus ditemukan kelainan, nanti kayak saya gak boleh olahraga lagi nih, saya gak boleh ini, gak boleh ini. Tapi sebenarnya masih boleh ya dok ya? Harus boleh. Bahkan jadi dulu tuh pernah ya, kalau orang kita serangan jantung konsensus yang lama itu kita pernah disuruh rawat tuh 2 minggu. Sekarang orang serangan jantung tuh dirawat 3-5 hari sih ya. 3-5 hari ya dok. Karena apa? Terbukti ada penelitiannya yang menyatakan harus aktivitas sedini mungkin gitu. Jadi kalau aktivitas yang tadi hanya dari istirahat terus aktivitas yang sangat ringan, nanti ada tuh tahapannya setelah orang serangan jantung, bahkan setelah orang pasang cincin maupun pasang operasi jantung ya, bypass, itu ada tahapannya untuk mereka harus aktivitas dan olahraga. Karena jadi bukan akhir ya dok ya? Bukan akhir, jadi jangan dibikin stres mungkin ya. Mungkin takutnya kan stress. Orang kalau saya sakit berarti saya itu gak bisa melakukan aktivitas yang seperti apa gitu. Itu banyak banget dok yang mikir kayak gitu tuh dok. Nah tadi dokter sempat singgung nih seputar pasang cincin, bypass. Sebenarnya
dari kan tadi dokter juga sempat sebutin kelainan-kelainan yang ada di jantung. Biasanya tindakan-tindakan apa aja sih dok yang biasanya dilakukan nih? Misalkan aku nih ada seseorang punya kelainan jantung. Biasanya tindakan seperti apa sih dok? Mungkin ada pasang cincin. Terus Oh, boleh nggak dok di kita Metro Friends biar tahu nih? Oh, oke. Yap. Jadi setelah tadi ya screening awal, Ya. udah dia EKG, udah ada treadmill, tuh biasanya tuh ada tindak lanjutan. Karena dari hasil treadmill apabila dia normal sih oke-oke aja, kita screening lagi tahun depan. Karena treadmill tuh dianjurkan setiap tahun ya, untuk Rutin kita ya, Dok, screening. ya? Iya, rutin. Karena kan namanya juga serangan jantung, jadi kita nggak tahu kapan terjadinya. Jadi untuk mencegah adalah annual medical check up. Nah, tapi kalau udah ternyata ada sesuatu yang terjadi, ada yang sesuatu sumbatan di sana, ya itu ada pemeriksaan lanjutannya, yaitu dengan MSCT atau dengan yang namanya kateterisasi ya. Nah, ternyata dari 2 pemeriksaan tadi dianjurkan, wah ini kayaknya memang ada sumbatan nih lebih dari 70%. Nah, itu yang kita harus lakukan permisaan yang nama pemasangan cincin tadinya gitu. Nah, dari sana akan terlihat nih berapa yang dibutuhkan untuk dipasang cincinnya tadi, atau apakah dia dianjurkan untuk dilakukan bypass. Nah, seperti itu. Nah, setelah lakukan pemeriksaan tadi atau udah dilakukan tindakan yang seperti itu, kita nggak usah worried, nanti saya nggak bisa lakukan apapun, enggak. Tapi yang paling penting adalah harus menjaga setiap sudah dipasang cincin ataupun dioperasi, apakah dia bisa serangan jantung ulang, itu ada kemungkinannya kalau kita tidak ubah. Jadi balik lagi ke lifestyle, tidak boleh merokoknya tadi, udah deh rokok jangan sama sekali. Kemudian minum obat yang teratur dan kontrolnya tadi itu harus. Oke, jadi pasang cincin itu juga bukan akhir ya dok ya? Pasang cincin bisa ngasih manfaat ya ke kita ya dok ya? Oh iya pasti, karena apa? Jadi kan tadi ada sumbatan ya, ibaratnya kayak sawah yang ada banyak sampahnya. Kalau dia kayak di selokan lah gitu ya. Kalau dia mampet kan otomatis aliran airnya itu kan nggak nyampe ya. Itu makanya kalau di kita banyak banjir ya istilahnya gitu kan. Nah kalau di jantung itu kalau dia mampet, dia langsung areanya itu mati dari jaringannya tadi. Nah disitulah kita yang harus lakukan yang namanya pengangkatan sampah-sampahnya tadi. Dan tidak ada saat ini, belum ada obat yang hanya dikasih obat diinfus terus langsung hilang. Itu salah, itu banyak persepsi yang seperti itu. Ya, terkecuali dia adalah serangan jantung yang baru banget. Nah, memang kita ada pakai obatan seperti itu, dikasih obat-obatan yang untuk mencairkan yang namanya gumpalan darah tadi. Tapi ujung-ujungnya tetap harus dilihat dengan kateterisasi tadi untuk dilihat apakah masih ada tuh sumbatannya apa tidak, apa perlu dipasang cincin apa tidak. Oke, jadi buat buat para Metro Friends nih, sekarang kan banyak banget stigma. Nih ada seseorang pasang cincin, wah kasihan ya udah bentar lagi nih. Berarti itu salah ya dok ya? Itu salah banget. Jadi tentu kalau udah dipasang tentu dia akan kualitas hidupnya akan lebih bagus ya. Dia akan aktivitasnya tidak sebentar-sebentar sesak atau sebentar-sebentar nyeri. Dengan teknik yang diberikan tadi dengan pasang cincin itu akan panjang hidup seseorang dan juga kualitas hidupnya. Makanya tentunya kita harus ada edukasinya setelah itu, bahwa dia harus tetap minum obat seperti saya sampaikan tadi. Dan lifestyle-nya lagi yang harus dirubah. Jadi jangan takut apabila sudah dipasang cincin terus akan kehidupannya akan berakhir di sana atau kualitas hidupnya malah makin rendah. Enggak juga, tidak seperti itu. Malah banyak yang bagus kok. Justru setelah pasang cincin orang akan lebih lama hidupnya, lebih bagus kualitas hidupnya, dan pasti nanti kan dokter jantungnya akan memberi saran ya, modifikasi gaya hidup, modifikasi cara makan, dan aktivitasnya juga dok ya? Iya betul, tapi tetap ya dengan catatan harus tetap kontrol dan minum obat itu paling penting juga. Setuju dok, jadi harus tetap di-maintain ya dok ya? Iya tetap di-maintain. Nah Metro Friends, itu tadi pembahasan seputar gejala penyakit jantung di usia muda bersama Dr. Putih Sarasaus. Bagi Metro Friends yang penasaran dan ingin lebih lanjut untuk mengenali kesehatan jantungnya, bisa banget nih konsultasi bareng Dr. Putih di MMC Hospital. Tiap hari apa dok jadwalnya? Saya Senin sampai Jumat dari jam 10 sampai jam 3 sore ya. Senin sampai Jumat dari jam 10 sampai jam 3 sore. Nah terpenting nih, ikuti terus MMC Hospital Podcast untuk mendapatkan informasi dan tips terkini seputar kesehatan dan gaya hidup. Stay tune and see you Metro Friends. Thank you Dr. Putih. Ya terima kasih Dandi dan Metro Friends.
Nah, itu dia MMC Hospital Podcast episode kedua. Semoga informasinya bermanfaat ya. Jangan lupa, kalau kamu punya keluhan tentang kesehatan, langsung aja datang ke MMC Hospital. Untuk kamu juga yang penasaran dengan topik lainnya, dengerin terus ya MMC Hospital Podcast episode berikutnya. MMC Hospital Podcast, from MMC to anywhere. Bye!